Seorang kakek-kakek nekat hamili dua polwan cantik. Langit hitam menyelimuti Samudra Hindia malam itu. Sebuah kapal patroli kecil milik Polair terombang-ambing di tengah badai. Di dalamnya, hanya ada 3 orang. Pak Jatmiko, seorang pensiunan TNI yang kini berusia 80 tahun, serta 2 anggota polwan muda bernama Seruni dan Ajeng, yang bertugas mengawal evakuasi darurat seorang saksi kasus korupsi. Badai datang lebih cepat dari prediksi. Kapal kecil itu akhirnya tergulung ombak, dan pagi harinya, ketiganya terdampar di sebuah pulau kecil terpencil, tanpa nama, tanpa sinyal. Saat Pak Jatmiko membuka mata, pasir putih menyambutnya. Di sebelah kirinya, Seruni tergeletak dengan seragam dinasnya yang robek di beberapa bagian. Ajeng tampak memegangi perutnya yang mulai membesar. Ia sedang hamil muda, seperti halnya Seruni. Keduanya tidak saling mengenal sebelum tugas itu. "Pak, kita selamat?" tanya Seruni lirih. "Kita masih hidup. Tapi kita harus bertahan," jawab Pak Jatmiko, dengan suara serak, tapi penuh keteguhan. Bagian 2, hari-hari tanpa nama. Hari demi hari mereka bertiga bertahan hidup dengan seadanya. Pak Jatmiko, meski sudah renta, menggunakan semua keterampilan militernya, membuat jerat ikan, menyuling air hujan, bahkan membangun gubuk sederhana dari batang kelapa dan daun pandan. Seruni dan Ajeng mulai dekat. 2 perempuan tangguh ini memiliki masa lalu yang saling bertolak belakang. Seruni adalah anak petani dari Garut, mandiri dan keras kepala. Ajeng, dari keluarga polisi di Bandung, lebih kalem dan tenang. Tapi mereka punya satu kesamaan. Sama-sama mengandung anak dari pria yang kini telah meninggalkan mereka. Pak Jatmiko tidak pernah bertanya siapa ayah dari anak-anak itu. Ia hanya berkata, "Tuhan membawa kita bertiga ke sini untuk saling menjaga. Tak usah menoleh ke belakang." Mereka mulai menyebut gubuk kecil mereka, Gubuk 3 Nyawa. Bagian 3, pengakuan di tepi api. Malam-malam panjang di pulau itu membuat banyak hal yang biasanya tak terucap menjadi terbuka. "Aku sempat ingin menggugurkan, Pak," kata Ajeng suatu malam di dekat api unggun. "Tapi ketika tubuhku terdampar di sini, dan aku merasakan hidup di dalamku masih berdetak, aku tahu, anak ini harus lahir." Seruni menatap langit. "Aku jadi berpikir, jangan-jangan kita dibuang ke sini supaya bisa mulai dari nol. Dari alam." Pak Jatmiko hanya mengangguk. "Dulu aku kehilangan istri dan anak saat konflik di Aceh. Aku hidup menyendiri bertahun-tahun. Baru kali ini, aku merasa punya keluarga lagi." Ketiganya diam. Tapi dalam keheningan itu, tercipta rasa, bukan cinta romantis, tapi ikatan kemanusiaan yang melampaui darah. Bagian 4. Waktu melaju, hidup bertumbuh. Bulan demi bulan berlalu. Perut Seruni dan Ajeng semakin membesar. Gubuk 3 Nyawa kini berubah menjadi tempat yang benar-benar layak huni. Mereka menanam umbi-umbian, memanen rumput laut, bahkan membuat sistem air sederhana dari bambu. Seruni mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan setiap pagi. Ajeng mencatat semua perkembangan janinnya di sebuah buku lusuh yang ia selamatkan dari kapal. Dan Pak Jatmiko? Ia mulai mengajarkan bela diri dasar dan meditasi kepada keduanya, seolah ingin mewariskan seluruh sisa pengetahuan yang ia miliki. "Kalau aku mati sebelum kalian melahirkan," katanya suatu malam, "kalian sudah tahu caranya bertahan." "Jangan bicara begitu, Pak," tegur Seruni sambil menangis. Bagian 5, 2 tangisan baru. Pagi itu, badai kembali datang. Tapi bukan badai laut. Kali ini, 2 kehidupan baru datang menghantam mereka dengan tangis dan darah. Ajeng melahirkan lebih dulu. Prosesnya panjang, menyakitkan, dan tanpa bantuan medis apapun. Pak Jatmiko membantu semampunya, dibimbing oleh pengalaman militer dan naluri manusia. Beberapa minggu kemudian, Seruni pun melahirkan. Lebih sulit. Hampir saja ia kehilangan kesadaran. Tapi ia berhasil. Kini, di gubuk itu, terdengar 2 suara bayi yang menangis bersahut-sahutan, dan seorang kakek tua yang tak lagi sendiri. Mereka menamai bayi-bayi itu Samudra dan Maya, 2 simbol dari harapan. Bagian 6, suara dari langit. 2 tahun berlalu. Gubuk itu kini penuh tawa anak-anak kecil. Tapi suatu pagi, Pak Jatmiko melihat sesuatu di langit. Sebuah helikopter patroli militer melintas rendah. Ia membakar daun-daunan basah. Asap mengepul ke langit. Helikopter itu berputar, lalu turun perlahan. Ajeng menggenggam tangan Seruni. "Apa kita akan dibawa pulang?" Pak Jatmiko menatap mereka.
lalu menatap dua anak kecil yang memeluknya erat. Ia tahu waktunya hampir selesai. Bagian 7. Kembali atau tidak. Keesokan harinya, petugas penyelamat datang membawa makanan, selimut, dan perintah evakuasi. Tapi Pak Jatmiko menolak. Aku akan tinggal di sini. Pulau ini telah jadi rumahku. Ajeng dan Seruni menangis. Mereka memohon. Tapi Pak Jatmiko tersenyum. Kalian harus membawa anak-anak itu ke dunia yang sebenarnya. Aku cukup di sini, bersama pohon-pohon dan doa. Dengan berat hati, mereka pergi. Dari helikopter, Seruni melihat tubuh tua itu melambai. Kecil, tapi penuh makna. Bagian penutup, warisan yang hidup. Beberapa tahun kemudian, dua anak kecil muncul di layar televisi nasional. Samudra dan Maya, anak-anak yang dilahirkan di pulau tak bernama, kini tumbuh jadi simbol kekuatan perempuan dan kebijaksanaan seorang tua. Seruni menjadi aktivis perlindungan ibu dan anak. Ajeng mendirikan organisasi penyintas trauma bencana. Dan di catatan sejarah kecil di sebuah museum di Bandung, ada satu sudut yang dinamai Gubuk Tiga Nyawa, tempat bertumbuhnya harapan.